Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jadi di sini kita kembali membahas tentang soal-soal PPS Pemilu tahun 2024 berdasarkan kisi-kisi soal. Nah, sebagaimana pada video sebelumnya kita telah membahas soal yang berkaitan tentang wawasan umum, kemudian soal tentang materi yang berkaitan tentang pemilu, dan ini sempat kita tunda dulu materi tes TKP-nya dan langsung dilanjutkan dengan soal yang berkaitan dengan PKPU tahun 2017 sampai sekarang. Nah, jadi hari ini kita kembali membahas tentang soal yang berkaitan tentang materi tes TKP. Adapun untuk pertanyaannya, yang pertama, 1 minggu sama dengan 7 hari, maka 1 hari A 3.600 menit, B 60 detik, C 64.400 detik, dan D 1.440 menit. Jawaban yang benar ialah D 1.440 menit. Untuk keterangannya, sebagaimana dalam 1 jam itu 60 menit, jadi 60 menit ini bisa kita kali dengan 24 jam dengan hasilnya, dimana hasilnya 1.440 menit. Sedangkan untuk jumlah detiknya dalam 1 hari itu bisa mencapai 86.400 detik. Jadi untuk keterangan pada soal yang di sini cuma menjelaskan 64.400 detik, sementara jumlah detik yang sebenarnya itu sebesar 86.400 detik. Pertanyaan di sini cukup jelas jawabannya. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda di sini ialah memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu, B. menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi, C. mempertimbangkan tawaran itu, D. melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Adapun jawabannya ialah B, ya, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan tersebut. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian dari tugas saya. D. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jadi di sini kan pendapat saya terhadap kondisi ini. Jawabannya yang benar adalah D, ya, perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi untuk dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Sebagai anggota PPS, saya tidak akan bersikap dan bertindak A. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan atau peserta pemilu. B. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. C. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atau masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu kecuali diminta. D. Memberitahukan pilihan politik saya secara terbuka dan menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Jadi jawabannya di sini ialah D. Memberitahukan pilihan politik saya secara terbuka dan menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Ini ialah sikap
tidak akan bersikap ya. Jadi kita tidak akan bersikap dengan menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Sedangkan ketiga pertanyaan A, B, C ini semuanya bernilai positif, cuman ini yang bernilai negatif. Jadi kita tidak perlu bersikap seperti yang D ini. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan nomor 5. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan direktur dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Adapun jawabannya ialah B, ini mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6. Kejujuran Susi tidak sebaik Dini. Terkadang Mini kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada Rini. Boni lebih suka berbohong daripada Haji. Dini cukup jujur, tapi secara umum Mini lebih jujur daripada Dini. Dan Ika sama jujurnya dengan Kiki. Dini lebih jujur daripada Haji dan Kiki. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? A. Kiki, B. Rini, C. Mini, D. Haji. Adapun jawabannya ialah C, ini si Mini. Kita langkah ke pertanyaan nomor 7. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan yang Anda lakukan adalah membiarkan saja. B. Melaporkannya pada pimpinan atau ketua rapat. C. Memberitahukan pada teman terdekat. D. Diam saja pura-pura tidak lihat. Jawabannya untuk sikap kita di sini ialah B. Melaporkannya pada pimpinan atau ketua rapat. Untuk pertanyaan nomor 8. Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di apotek. Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun dia tidak mempunyai resep tersebut dan memaksa ingin membelinya. Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. C. Saya menolak dengan mantap. Jadi sikap kita di sini seharusnya ialah D. Saya menolaknya dengan mantap. Karena ini terlalu berisiko ya. Selain itu ini juga bisa membahayakan orang lain karena obat ini harus diresepkan berdasarkan resep dokter. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 9. Rekan kerja yang juga sahabat karib Anda melakukan kecurangan dalam mengisi daftar hadir. Yang Anda lakukan adalah A. Mentoleransi sebab baru kali ini yang melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga ada yang melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C. Menanyakan kepadanya kenapa melakukannya. D. Mengingatkan dan menegur dengan baik dan memberikan contoh untuk datang tidak terlambat. Adapun jawabannya ialah D ya, mengingatkan dan menegur dengan baik dan memberikan contoh untuk datang tidak terlambat. Pertanyaan nomor 10. Hampir semua pegawai di kantor meminta uang terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun, menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukan hanya jika terpaksa membutuhkan uang. C. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. D. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi di sini karena merupakan larangan kantor untuk tidak meminta uang terima kasih dari pelayanannya. Jadi jawaban yang benar di sini ialah
D ya, tidak ingin melakukannya sama sekali. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 11. Sebagian rekan Anda pulang lebih awal sekitar 30 menit dari jadwal kantor. Sikap Anda adalah A. Ikut pulang saja, B. Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai, C. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan, D. Segera menyelesaikan pekerjaan dan menyusul pulang. Jadi jawabannya ialah C ya, tetap pulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak kantor. Kemudian untuk pertanyaan nomor 12. Jika Tata lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan A. Jika Tata sudah bekerja di perusahaan A, maka ayahnya akan membelikan Tata sebuah sepeda motor. Tata tidak mendapat sepeda motor dari ayahnya. A. Tata menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun. B. Tata menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. C. Tata bekerja di perusahaan A. D. Tata menyelesaikan studinya tepat 4 tahun. Jadi di sini untuk kategori pertanyaannya ialah Tata tidak mendapatkan sepeda motor dari ayahnya. Ini semua pertanyaan mendekati ya. Jadi di sini saya coba jawab A ya. Tata menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun. Alasannya Tata ini tidak lulus ataupun tidak mampu menyelesaikan kuliahnya sehingga ia tidak dapat sepeda motor dan tidak bisa bekerja di perusahaan A. Namun ada juga jawaban fiktif-fiktifnya ialah B ya, Tata menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun sehingga karena janji ayahnya di sini kan kalau Tatanya berhasil diterima di perusahaan A dan lulus tepat waktu, maka dia akan dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Namun di sini alasannya dia berarti tidak menyelesaikan studinya dengan baik ataupun tidak kuliah lagi. Untuk pertanyaan ini saya minta saran dari kalian yang mana yang benar ya, ataupun yang mana yang lebih tepat dari jawaban untuk pertanyaan nomor 12 ini. Kemudian kita lanjut pertanyaan 13. Bagi saya kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu saya senang A. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, B. Pekerjaan yang rutin, C. Pekerjaan yang menantang, D. Bekerja dengan standar yang tinggi. Jadi jawabannya ialah A ya, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Kita lanjut lagi pertanyaan nomor 14. Dalam suatu diskusi pendapat Anda ditolak oleh atasan, maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan tenang, B. Tidak terima dan minta penjelasan atasan, C. Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi, dan D. Menerima dan meminta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. Adapun jawabannya ialah D ya, menerima dan meminta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. Jadi untuk jawaban pertanyaan ini sebenarnya B juga lebih mendekati, namun dari pemahaman untuk poin B tidak terima dan meminta penjelasan ini terkesan sedikit emosional tentang kenapa ditolak. Namun di sini kita menerima dan meminta penjelasan. Artinya dari kata menerima, ia menerima dengan lapang dada tanpa ada emosional, dan juga meminta penjelasan kenapa pendapat dia itu ditolak. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 15. Karni adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Karni bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, Karni bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Karni daripada es krim, sehingga Karni bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Karni terhadap es krim sama. Kesukaan Karni terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Dan Karni lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Maka makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan untuk Karni agar bersedia makan nasi? A. Jus durian, B. Permen coklat,
C. Es krim, dan D. Roti keju. Jadi untuk pertanyaan ini agak sedikit membingungkan, namun di sini saya menjawab B ya, permen coklat. Kalian bisa berkomentar di bawah jika kalian tidak yakin dengan jawaban B, ataupun ada lebih mendekati lagi jawaban dari pertanyaan nomor 15 ini. Nomor 16. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika, ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang Anda lakukan? A. Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab sahabat karib Anda. B. Basa-basi dulu menerimanya karena tidak enak pada teman Anda. C. Menolak mentah-mentah. D. Menolak secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Jadi jawaban di sini ialah D ya, menolak secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 17. Jika kepemimpinan dipandang sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham, maka peranan pemimpin adalah A. Menentukan hubungan kerjasama, B. Menentukan struktur dan aktivitas kelompok, C. Mempengaruhi orang lain melalui himbauan dan persuasi, D. Memberikan dorongan terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpin. Jadi untuk agar menciptakan kesesuaian paham ya, jadi jawabannya ialah menentukan hubungan kerjasama. Kemudian pertanyaan nomor 18. Gaya kepemimpinan demokratik antara lain memiliki karakteristik A. Berorientasi pada pelaksanaan tugas, B. Agen perubahan yang radikal, C. Mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi, D. Menggunakan pendekatan yang integralistik. Jadi jawabannya di sini C ya, mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi. Kemudian nomor 19. Di supermarket, Anda melihat seorang kasir melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membiarkannya, B. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang, cuek saja karena bukan urusan Anda, D. Memberitahukan pada pembeli bahwa ia dicurangi. Jawabannya ialah B ya, menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, bawahan saya mengerjakan tugas dari saya dengan sempurna. Sikap saya ialah A. Memberinya pujian, B. Memujinya di depan forum, C. Menaikkan gaji, D. Mentraktir makan. Jadi sikap kita di sini yang seharusnya ialah C. Menaikkan gaji karyawan karena ia telah bekerja keras dengan sempurna. Oke, kita cukupkan dulu sampai 20 pertanyaan untuk materi TKP ya, tes kepribadian. Dan di sini saya minta sarannya juga di kolom komentar jika ada jawaban-jawaban yang mungkin tidak relevan dengan pertanyaan, karena di sini agak sulit kita bahas masalah tes kepribadian ini. Jadi saya mohon saran dan juga kebijakannya menjadi penambahan wawasan untuk kita semua. Oke, sekian dan terima kasih. Dan sebelumnya saya minta tolong juga untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.